Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Bu Sri. Kalian selalu sehat ya. Terima kasih untuk subscribe, untuk yang sudah nonton, yang sudah komen, yang sudah dibagikan. Terima kasih banyak. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan. Yang sedang sakit segera sembuh, yang sedang dalam masalah semoga segera mendapatkan solusi ya teman-teman, amin. Teman-teman, banyak sekali ya hal-hal yang terjadi di kehidupan kita. Percaya atau tidak percaya, ini nanti saya kalau saya sih percaya teman-teman, walaupun tidak ada manusia itu yang diberikan yang bisa melihat dengan gaib itu secara, maksudnya tuh orang tuh tidak bisa melebihi kuasa Allah lah, intinya seperti itu. Walaupun dia bisa melihat seperti saya ini, tapi cuma sedikit teman-teman, itu hanya sebagian kecil dari apa yang menjadi kuasa Allah kan gitu. Seperti kali ini teman-teman, saya akan menceritakan sebuah kejadian di mana ini terjadi sendiri di kampung saya. Baru beberapa waktu yang lalu, ini ada sebuah keluarga ini sering diganggu teman-teman, sering diganggu oleh makhluk-makhluk seperti itu. Jadi penghuni rumah ini, mereka sering diganggunya dalam hal apa teman-teman, seperti apa diganggunya itu, ada yang tidur itu dipindah gitu teman-teman, terus barang-barang di dapur itu suka pindah sendiri teman-teman, pindah posisi kayak gitu loh. Terus yang terakhir ini sang ibu ini kesurupan. Dalam kesurupannya ini minta untuk dibelikan baju, minta untuk dipindah tempat seperti itu. Dan yang jelas gangguan-gangguan itu banyak sekali teman-teman, banyak sekali sampai nggak betah, hampir nggak betah. Pada akhirnya saya ketemulah sama saudaranya, diceritain, Mbak, ayo saudaranya ke rumah saya, Mbak, tolonglah Mbak, itu budenya gimana gitu. Ya udah, saya ke rumahnya dia teman-teman. Begitu datang ke rumah dia nih, luar biasa teman-teman, masya Allah, saya tuh melihat, saya tuh langsung muntah-muntah. Karena apa? Itu sebuah reaksi teman-teman, sebuah reaksi bahwasanya saya tuh melihat ada anak kecil, ya nggak kecil sih sebenarnya, udah gede lah, orang gede, cuman ya seperti itulah. Ini mukanya hancur teman-teman, sini tuh mukanya hancur, udah nggak ada, maksudnya udah nggak berbentuk, terus darah tuh amanana tuh maaf ngalir gitu loh. Jadinya saya tuh langsung mutah-mutah di situ. Terus saya kan mutah-mutah, saya lari keluar teman-teman, kan udah nggak tahan, lari keluar. Terus saya masuk lagi, ditanya sama orangnya, Mbak, kenapa muntah-muntah, bau ya tempatnya? Enggak, saya bilang gitu. Karena ini posisi kan budenya ini lagi sakit. Bau ya teman. Enggak, sumpah demi Allah. Inilah yang saya takutkan teman-teman. Kalau saya datang ke tempat orang, terus saya muntah, posisi sedang sakit, terus saya langsung muntah-muntah, itu saya takutnya itu nanti dikira saya jijik atau apa, enggak. Ya kan, karena saya tuh jijik melihat itu gitu ya, melihat yang di situ. Itu kan ada dua kamar sebelah sama sebelahnya nih. Yang di kamar sebelah ini memang suasananya tuh benar-benar yang saya ceritakan, anak kecil mukanya berduara, terus nggak berbentuk itu kan teman-teman. Akhirnya saya cerita lah, sampai itu saya, bulu kuduk saya tuh berdiri semua. Saya tuh sampai kalau orang Jawa tuh bilang ngedek gitu loh teman. Tangan saya tuh sampai bergetar. Terus akhirnya saya cerita lah sama yang punya rumah ini, Mbak, maaf ya, bukannya saya mutah pengen itu, enggak, mohon maaf sekali ya Mbak, saya ngeliat itu gitu. Oh iya, terus
Tuh kenapa mbak? Oh itu mah sebenarnya nggak ganggu, cuman dia pengen pengen menunjukkan gitu loh, bahwasanya dia ada di situ. Oh, terus saya kan duduk nih teman-teman, saya duduk. Saya itu melihat jadi ini misalnya tempat duduk itu lurus ke kamar mandi. Kamar mandi sebelahnya tuh dapur. Saya melihat tuh ada orang itu nengok kayak gitu. Terus tapi posisi gelap itu kamar mandinya, pintunya emang kebuka sini. Nengok terus saya bilang gini, Mbak itu tolong kamar mandi dinyalain aja lampunya. Akhirnya dinyalain kan teman-teman, dinyalain sama orangnya ini dinyalain. Nah setelah dinyalain ini apa namanya teman-teman, ini saya kan masuk ke kamar mandi tuh. Ya Allah teman-teman, luar biasa mengerikan. Tuh saya jadi nek. Jadi ini ada kuntilanak nih, ada kuntilanak. Jadi maaf dari kemaluannya ini keluar darah terus gitu, kayak orang kencing tuh. Maaf ya teman-teman, maaf. Seperti itu tuh bentukannya tuh. Terus dia bilang ke saya tuh gini, "Wer ngopor ini," katanya gitu. "Kamu mau ngapain kesini?" kata dia. "Oh saya nggak usah, pergi aja," katanya. "Pergi aja," kata dia begitu. Terus saya akan kembali ke tempat duduk itu. Setelah kembali ke tempat duduk itu, saya bilang begini sama yang punya rumah, "Mbak ini benar-benar luar biasa rumah sampean, benar-benar luar biasa dan sholatlah," saya bilang itu. "Sholatlah, yang punya rumah sholat, jangan nggak sholat, sering-sering istighfar," saya bilang gitu. "Biar yang bangsa begitu tuh nggak bisa masuk," saya bilang gitu kan teman-teman. "Oh iya mbak, saya sebenarnya juga sholat," katanya gitu. "Iya sih emang sholat, cuman kan yang kita inginkan itu agar ibarat kata itu apa ya teman-teman, sholatnya itu dengan sungguh-sungguh satu keluarga itu, karena ada beberapa orang itu yang memang nggak sholat." Terus saya bilang, "Itu tolong kamar itu jangan ada baju menggantung lah," saya bilang gitu, "jangan sampai ada menggantung." Terus begitu asiknya saya ngobrol sama mereka, tiba-tiba katanya saya tuh kesurupan, terus bilang gini, yang anak kecil tuh katanya masuk ke tubuh saya, bilang gini teman-teman, katanya ngobrol gini, aku itu nggak usah disuruh pergi, saya kan di sini nggak ganggu, yang saya juga nggak minta baju, saya juga nggak minta dibikinin rumah, saya saya kan nggak ganggu. Cuman kalian jangan jorok di sini," kata dia tuh. "Kalian jangan jorok, kalian jangan bikin kotor di sini, saya nggak suka. Makanya saya ingin menunjukkan bahwasanya saya ada, kalian nggak boleh jorok," kata dia tuh begitu, kata yang anak kecil ini tadi. Ngobrol, katanya saya ngobrol banyak di situ, diomelin lah yang punya rumah itu. Terus begitu saya sadar, namanya orang kesurupan kan nggak inget dan nggak sadar apa yang kita bicarakan kan teman-teman. Akhirnya yang punya rumah ini tanya gini, "Mbak, tadi lo sampean kesurupan." "Masa mbak?" "Iya kesurupan." "Ngomong apa?" "Katanya ini nggak minta baju mbak, nggak minta dibenerin makamnya," katanya. "Lah emang sampean beliin baju?" saya bilang. "Iya kan sebelum sampean kesini kan kita panggil orang pinter," kata. Terus katanya di sini penghuninya minta dibeliin baju, minta digijing. Kalau gijing itu kalau di makam saya itu kan adanya ada kayak apa sih teman-teman, kayak nisan gitu loh. Saya bilang,
terus disuruh bancaan tuh ya kendurenan gitu teman-teman. Terus saya bilang udah dibikin kayak Mbak. Ya sudah lah Mbak, namanya kita orang juga takut nggak mau ada apa-apa dengan kita katanya gitu. Oh ya ya sudah lah nggak apa-apa, tapi setahu saya itu nggak ada sing pongsone jin setan itu minta kembang lah, minta minyak lah, minta itu nggak ada, itu semua bohong, itu semua rekayasa yang ininya aja, saya bilang dukunnya aja. Jadi lain kali nggak usah percaya, nggak ada jin yang minta makan, itu nggak ada jin yang minta kembang, itu nggak ada jin yang minta dibelikan minyak, itu nggak ada, saya bilang itu. Jadi selama ilmu kita dari keimanan kita lebih tinggi dari mereka, maka mereka tidak akan bisa mengganggu kita. Tapi kalau keimanan kita itu lebih rendah dari mereka, ya wes cepet diganggu, saya bilang gitu kan teman-teman. Terus pada akhirnya mereka itu baru ngeh, oh iya ya Mbak, emang iya ya, iya ndak ada kok namanya jin setan minta ini minta itu tuh ndak ada, saya bilang gitu. Kamu mandi sekalian Nang. Terus udah gitu akhirnya ya saya doain lah teman-teman, saya kirim Al-Fatihah untuk yang anak itu anaknya perempuan. Saya doain terus dia bilang gini, saya nggak mau pergi dari sini kata dia. Terus saya bilang kalau nggak mau pergi jangan mengganggu ya, saya bilang itu, nanti biar tempatnya ini bersih, dibersihin. Iya kata dia gitu. Emang sebenarnya hal seperti itu nggak tergantung kita teman-teman. Kalau kita jorok ya mereka akan seneng, kalau kita nggak jorok ya mereka juga akan pergi gitu loh. Nah pada akhirnya mereka itu berkata begini, oh iya ya Mbak, jadi yang dukunnya itu gimana, sudah terlanjur diinin gimana ya Mbak, saya bilang ya wes hidup-hidup sedekah aja, ibarat kata sedekah aja, nanti dibagi ke orang lain, saya bilang oh iya Mbak, ya wes nek gitu. Akhirnya saya pulang nih teman-teman. Nah si kuntil anak tadi saya tanya tuh, ternyata dia bukan di situ rumahnya tuh, di kampus saya tuh emang ada satu tempat itu memang terkenalnya angker, dari dulu tuh angker, pokoknya bener-bener angker banget lah teman-teman di situ tuh. Nah pada akhirnya saya dengan bantuan eyangnya saya suruh dia itu pindah ke tempatnya semula. Tempatmu di situ jangan pernah mengganggu orang lain di kampung saya, karena saya sekarang ada di sini, saya bilang. Dia bilang juga iya katanya gitu, tapi sesekali saya akan datang gitu. Nah terus setelah itu saya kan pulang teman, saya udah kasih tahu Mbak ini udah nggak akan ganggu, nggak bakalan ngapa-ngapain, pokoknya sampai bismillah lillahi ta'ala, niat sama Allah, sampean ibaratnya wes bismillah hidup di sini berdamai, biarkan mereka di sini dan mereka tidak akan mengganggu, seperti itu teman-teman. Akhirnya saya pulang kan, dan tadi pagi saya ke sana lagi, saya tanya Mbak gimana, ada gangguan nggak Buden? Oh nggak ada ya Mbak Sri, wes ayam wes tentrem ya. Akhirnya alhamdulillah ya teman-teman, alhamdulillah udah nggak ada gangguan lagi. Dan saya herannya begini loh, kalau ada orang pinter yang ngakunya orang pinter, orang paranormal atau apa, itu kenapa kok memanfaatkan orangnya? Jadi ini orang udah susah, kenapa harus suruh bikin kicing lah, suruh bacaan rasulan itu kan nggak cukup 1 juta teman-teman. Kalau sekarang itu nggak cukup 1 juta, terus suruh beli baju. Makanya saya tuh nggak senengnya sama gini, orang pinter tapi untuk minterin orang lain, saya tuh nggak sukanya begitu. Makanya orang tuh jangan terlalu percaya sama yang namanya dukun ataupun paranormal apapun, jangan percaya.
Karena apa? Doa yang paling utama itu ada doa orang tua, kedua doa diri sendiri teman-teman. Kayak saya nih, ibarat saya itu mungkin ngerti ya, cuman saya itu hanya sebagai pendorong untuk mempercepat. Ibarat kalian itu mobil, ada sebuah mobil, kalian itu sopirnya teman-teman. Kalaupun saya dorong dengan kenceng tapi sampai nginjak rem, ya otomatis nggak bakalan bisa jalan sekuat apapun. Cuman kalau saya dorong terus sampean lepas remnya, otomatis kan kenceng gitu loh teman-teman. Akhir kata gitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kurang-kurangnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.